Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik ya, dan siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama ya. Untuk ketua kelas silahkan memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan mengecek absensi kehadiran kalian dulu. Hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, hari ini lengkap masuk semua ya. Nah, sebelum kita ke pembahasan materi, kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa bersama-sama ya. Nah, setelah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa bersama-sama tadi, apakah kalian sudah semangat untuk belajar hari ini? Wah, semuanya semangat ya. Nah, dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas bab 3, tema membangun jati diri dalam kebinekaan. Dan materi yang akan kita pelajari yaitu identifikasi keragaman budaya di lingkungan sekitar. Apakah anak-anak sudah tahu apa saja sih keberagaman budaya yang ada di Indonesia? Ayo, kira-kira siapa yang tahu? Belum ada yang tahu ya? Baiklah, Ibu akan menjelaskan keragaman-keragaman apa saja yang ada di Indonesia. Tapi sebelum itu, Ibu akan membagi kelas ini menjadi 4 kelompok. Nama-nama kelompoknya yaitu kelompok Warok, Bujang, Ganong, dan kelompok Jadil. Nah, karena sekarang kalian sudah membentuk kelompok, Ibu akan memutarkan video tentang keberagaman budaya dan kalian amati video tersebut. Indonesia adalah negara yang mempunyai banyak suku, ras, agama, budaya, serta adat istiadat. Keberagaman ini menjadi identitas bangsa Indonesia yang telah dikenal di mata dunia. Akan tetapi, keberagaman ini juga menjadi sebuah tantangan bagi bangsa Indonesia, seperti maraknya isu intoleransi, diskriminasi, dan disintegrasi. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa menjaga keberagaman yang kita miliki. Bisa dengan cara mengenal adat dan budaya setiap daerah di Indonesia lewat media sosial ataupun e-paper dari media Indonesia, menghargai perbedaan yang ada, serta tetap melestarikan adat istiadat di daerah kita. Dengan mengenal, menghargai, dan melestarikan berbagai keberagaman yang ada, kita bisa mencegah terjadinya perpecahan dan tetap meneguhkan kebangsaan sebagai warga negara Indonesia. Nah, semua sudah menyaksikan video yang sudah Ibu putarkan ya. Sekarang, kalian bersama kelompok membuat pertanyaan untuk kelompok lain dan juga mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Misalnya, kelompok Warok membuat pertanyaan untuk kelompok Bujang, Ganong, dan Jadil.
dan juga mempersiapkan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Nah, baik, semua sudah selesai mengerjakan ya. Sekarang kalian bersama kelompok kalian mempresentasikan hasil kerja kalian di depan kelas. Nah, bagus sekali anak-anak presentasi kalian. Sekarang, Ibu akan menjelaskan apa saja sih keberagaman-keragaman yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman dan kekayaan. Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku, budaya, ras, daerah, kepercayaan, agama, dan lain-lain. Namun, Indonesia bisa mempersatukan berbagai keragaman tersebut sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, keragaman yang pertama adalah keragaman suku. Sebenarnya ada banyak sekali suku yang ada di Indonesia, yaitu ada suku Jawa, suku Sunda, suku Dayak, dan suku Batak. Kemudian ada keragaman agama, yaitu ada agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Keragaman budaya yang lainnya yaitu keragaman pakaian adat seperti baju bodo dari suku Makassar, baju kurung dari suku Minang, baju Sukapura dari Sunda, dan lain-lain. Kemudian ada keragaman makanan khas daerah seperti karedok dari suku Sunda, papeda dari suku Asmat, rendang dari suku Minang, dan lain-lain. Lalu ada juga keragaman rumah adat yaitu hubungan tinggi dari suku Banjar, bala lampoa dari suku Makassar, rumah hunai dari suku Asmat, dan lain-lain. Lalu ada keragaman alat musik tradisional seperti kacaping dari suku Makassar, angklung dari suku Sunda, tifa dari suku Asmat, dan lain-lain. Nah, kemudian yang terakhir yaitu manfaat keberagaman budaya, yaitu menumbuhkan sikap nasionalisme, identitas bangsa di mata internasional, alat pemersatu bangsa, sebagai ikon pariwisata, menambah pendapatan nasional, memupuk sikap toleransi, dan sumber pengetahuan bagi dunia. Nah, setelah Ibu berikan penjelasan tadi, apakah anak-anak sudah paham tentang keragaman budaya di Indonesia? Kalau sudah paham, Ibu akan berikan soal dan yang bisa menjawab angkat tangan ya. Soal pertama, apa fungsi Bhinneka Tunggal Ika? Benar sekali, fungsi Bhinneka Tunggal Ika adalah sebagai pedoman untuk terus bersatu. Soal nomor 2, apa yang dimaksud dengan keragaman? Jawabannya benar. Keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan dalam berbagai bidang. Soal nomor 3, apa yang dimaksud dengan suku bangsa? Tepat sekali. Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang mengidentifikasikan dirinya dengan suku sesamanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama dengan menunjuk kepada ciri khas tertentu. Lanjut soal nomor 4, sebutkan 5 suku bangsa yang ada di Indonesia. Jawabannya benar, tapi sebenarnya masih banyak sekali suku di Indonesia seperti Sunda, Baduy, Toraja, Bugis, dan lain-lain. Nah, kemudian soal terakhir, mengapa kita harus selalu meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa? Jawabannya masih kurang tepat ya. Kita harus meningkatkan persatuan dan kesatuan karena merupakan modal utama untuk pembangunan bangsa. Sebelum pembelajaran hari ini Ibu akhiri, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa yang sudah kita pelajari hari ini?
kita hari ini sudah belajar tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia, yang meliputi suku bangsa, agama, ras, bahasa, dan juga manfaat keberagaman. Apakah masih ada yang belum paham? Kalau sudah paham semua, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Sampai bertemu pertemuan berikutnya. Jangan lupa belajar dan tetap semangat ya. Sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.